Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pelanjut penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Afif MSI selaku ketua Tanfidiyah, Kiai Purwanto selaku ketua ranting MU Kalimo'o, begitu juga Ustadz Joyono, Qori kita Ustadz Sobriyanto, dan para kiai, para asatid yang lainnya yang mohon maaf apabila kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim dan cinta al-faqir kepada beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita, kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dan Allah berikan istiqomah dan keikhlasan, serta Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus di sini ada Bapak Camat Kaliamat, yaitu Bapak Hakiki Maulana Firmansyah. Begitu juga Bapak Kepala Desa Kalimo'o, yaitu Bapak Mariono SOS. SOS peringatan, benar. Sansos peringatan biasanya. Begitu juga kepada Ketua Takmir Masjid Nurul Iman, yaitu Bapak Haji Sunar, dan juga tak lupa kepada Ketua Panitia Maulid, yaitu Bapak Sunarto, dan tak lupa juga kepada teman-teman Jamiah Sholawat As-Solihin yang telah melantunkan sholawat untuk kita semua. Mudah-mudahan sholawat yang dibacakan tadi menjadi penyebab daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sangat saya banggakan yaitu segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat, turunnya barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan, itu tercetak dengan sendirinya, bahwasanya semua manusia yang diciptakan itu pasti senang dengan keindahan. Sahaja orang kena kasih odi pak saya ciptaki saran Allah, itu pasti senang dengan hal-hal yang indah dan hal-hal yang bagus dan hal-hal yang baik.
Mon bodoh orang kenika senang ka orang cita senang ka orang cita bagus, berarti orang kenika tak normal. Contoh sampean nangalai mobil bagus, senang napa tak senang? Senang. Sampean nangalai bungko atau Roma bagus, senang napa tak senang? Senang. Sampean nangalai orang ratin, senang napa senang Pak? Sebile nangalai orang ganteng, senang napa senang? Ini tabiat manusia, dia tercetak seperti itu. Itu sudah dari lahir, Pak. Tidak bisa diingkari. Sehingga yang perlu kita pahami sekarang, kumpulnya kita tojukna kau lebih sampian sahaja malam makin keneka ini untuk apa? Kita duduk yaitu membaca maulid. Apa itu maulid? Maulid itu adalah sejarah singkat Nabi Muhammad. Tujuannya kita membaca syama'il. Syama'il itu sejarah Nabi Muhammad, baik sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, supaya kita tahu, kita kenal siapa itu Nabi Muhammad. Kita membaca tentang mukjizatnya Nabi, kita mengenal irhasot. Apa itu irhasot? Jadi mukjizat itu kita jelaskan sedikit. Mukjizat itu adalah kejadian kharikul ada, di luar kebiasaan manusia. Manusia mereka biasanya aja bodoh, manusia ngabar, berarti di luar kebiasaan. Itu disebut dengan kharikul ada, di luar biasanya ajalan bodoh orang bisa ajalan di atas air, berarti itu di luar kebiasaan manusia. Itu disebut kharikul ada, di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan yang itu terjadi kepada seorang nabi disebut dengan mukjizat. Jelas? Kejadian yang luar biasa atau di luar kebiasaan terjadi kepada orang-orang soleh atau wali-wali Allah disebut karomah. Kalau itu terjadi kepada nabi tapi belum diutus, sebelum diutus kikana, contoh Nabi Muhammad waktu kikana ajalan dinaungi oleh awan, pohon langsung menaungi Nabi dengan sendirinya. Itu bukan mukjizat, tapi itu namanya irhasot. Kejadian luar biasa terjadi kepada manusia yang dia itu bukan nabi, benar orang soleh, bahkan dia orang ahli maksiat, tak sampojok. Oh, itu bukan karomah, Pak. Apa itu? Itu istidrot. Apa istidrot itu? Istidrot adalah sesuatu yang diulur oleh nabi. Yolor sarang Allah kenika. Apa untuk apa? Untuk nyaman nyeksa pakai kenika. Orang kira kalau Pak itu istidrot itu bukan nikmat namanya. Saya pernah ngeliat orang bisa lapor, bodoh orang kita tak nama dos, tapi tak pernah sampojok. Harus wali setan yang mana kira-kira. Ukurannya adalah ibadah kepada Allah. Ukurannya adalah syariat. Orang kira hebat bisa lapor, bisa enak. Dulu. Sampojok nama takut apa aja? Wali setan. Mari pojok torok. Jelas sudah ada Pak Bu? Nah, mempelajari sejarah Nabi, mempelajari mukjizat Nabi, mengenal irhasat Nabi, itu bisa menumbuhkan cinta kepada Nabi dan bisa menyebabkan sempurnanya iman. Nah, di sini dikatakan kalau cinta dengan Nabi, sempurnanya iman itu dituntut oleh syariat, maka yang menyebabkan mendatangkan cinta itu juga dituntut oleh syariat. Kalau dengan membaca sejarah Nabi bisa menimbulkan cinta, dalam rangka mengenal Nabi bisa menjadi sempurnanya iman, maka membaca sejarah Nabi, mengenal Nabi Muhammad itu juga dituntut oleh syariat dan itu adalah wajib hukumnya. Sehingga tidak berlebihan. Kalau Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau itu mengatakan, "Lau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Ini fatwa tidak sembarang. Orang berfatwa itu berdasarkan ilmu, dan itu orang berfatwa resikonya antara surga dan neraka. Mun kalian bahaya. Beliau berfatwa, "Lau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Saumpamana Pak kalau bersampean berlari amolot, bermalam, berlari siang, pagi, sore, malam, mamolot, macam molot gini Pak.
Ini fatwa tidak sembarangan. Nah, dengan duduknya kita pada malam hari ini dalam rangka untuk mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Pak, maaf Bu, tidak ada sejarah atau manusia baik dari segi penciptaan maupun dari segi akhlak, baik ilmu maupun amal yang lebih ajmal, lebih indah, lebih bagus, lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu, maka mustahil orang sean di otak, orang sean di akal, orang sean di atek dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Ketika mustahil. Mun abun nak tahu siapa Nabi Muhammad, pasti dia akan cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, disinilah tugas kita, bagaimana caranya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, tunjukna kalau bersampaian ketika Pak, ini adalah warisan para ulama dan ini adalah politiknya ulama, bukan ulama politik. Bedakan dulu. Saya dalam rangka bukan menyindir siapa-siapa, cuma yang harus diketahui. Ini politiknya ulama, bukan ulama politik. Apa bedanya? Bedanya sama-sama mapolong orek, tapi kalau politiknya ulama mengumpulkan orang, mengajak untuk cinta kepada Allah dengan mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad tujuannya supaya dekat kepada Allah. Tapi kalau ulama politik mapolong orek supaya untuk nyoroh meleh peleana, karena mereka itu hanya bedanya di sini. Paham sampai di sini kira-kira? Jelas. Ini politiknya ulama dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat. Bermat cara satu manusia mereka bisa selamat. Maka tidak ada lagi jalan lain. Polong satu orang yang kira Pak dikumpulkan, dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Ya, bermat cara satu manusia mereka dapat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tugas para ulama? Jelas sampai di sini? Jelas. Baik. Ukuran orang itu hebat, ukuran orang itu termulia atau terhormat untuk zaman sekarang ini Pak. Zaman sekarang saya katakan itu kalau manusia viral Pak, orang geneka viral top pun Pak. Dima kena orang, berarti orang ini hebat, orang geneka muncul, orang geneka terhormat. Anda tahu orang sekarang untuk viral Pak, itu dia butuh bantuan media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, sampai TikTok. Tapi Anda tahu, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di dalam Maulid Diba yang sering kita baca, beliau sudah bercerita kepada kita. Kalau misalkan mungkin tak pakai ngerti bahasa Arab, tak tahu saya bicara apa. Itu Pak, Nabi Muhammad sudah viral sebelum adanya manusia. Nabi Muhammad sudah viral sebelum beliau diciptakan. Nabi Muhammad sudah viral belum adanya angkasa ini Pak. Dan Nabi tidak butuh yang namanya medsos, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tak perlu. Tapi Nabi sudah viral, bahkan memiliki pengikut yang sangat luar biasa. Baik, coba sekarang sedikit saya ceritakan Pak, siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kita telaah daripada Maulid Ad-Diba. Sedikit kita ambil potongan-potongan sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuran nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tini lazim. Apa? Baik. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah menciptakan nur nabinya, menciptakan nur Muhammad yaitu nabinya sallallahu alaihi wasallam min nurihi, dari cahayanya Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Pak, Bu, sebelum Allah menciptakan manusia pertama yang bernama Nabi Adam dari tanah, ternyata Allah sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu
Setelah Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, alam semesta belum ada. Alam semesta belum ada. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah, nur Nabi Muhammad. Begitu nur itu sudah diciptakan, dari nur inilah maka Allah ciptakan semua alam semesta. Allah ciptakan surga, neraka, matahari. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan semua alam semesta ini. Itu semua dari tampiasan atau pancaran cahaya Nabi Muhammad SAW. Saya kenapa, Bu, Nabi Muhammad kira kalau di siang hari beliau berjalan atau berdiri di luar, Nabi Muhammad kira kandi jembojongan. Kenapa? Sebab matahari mereka karakterak. Sebab apa? Matahari bersumber dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi, Bu, Nabi kira kandi jembojongan. Nabi tak pernah awai, tak pernah. Nabi Muhammad tidak dihinggap oleh lalat tanda ke Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab lalat mereka itu senangnya ke barang-barang yang bau, barang-barang secuba. Tubuh Nabi Muhammad itu wangi, keringatnya itu harum, sehingga berapa banyak para sahabat, para sahabiah, wanita-wanita di zaman itu menjadikan keringat Nabi sebagai wewangian, bahkan bisa menjadi obat di situ. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Secara fisiknya indah luar biasa. Bukan hanya fisik. Sering saya ceritakan, maaf Pak, kotoran Nabi hebat. Bagaimana? Tidak ada satu manusia di muka bumi yang pernah melihat kotoran Nabi Muhammad, walaupun itu keluarganya. Tidak ada yang bisa melihat, Pak. Kenapa? Karena begitu Nabi buang air besar, aku padam gini enggak Pak? Itu langsung ibtala al-ard, ekakan sarang bumi, enak. Sisa bekas sabinekan lebih room dari minyak misik. Kira-kira kalau kata sampean, dua orang nak nikah. Hah? Keluar dari Pak, enak kan langsung enak. Berapa di antara sahabat mereka pernah nok-nok ngantos Pak? Kalau tahu penasaran, sebab Nabi tak pernah kali itu orang apa? Yang kau sedang mengerti mereka. Begitu keluar dari toilet zaman rambut mereka perak kain Pak. Di balik-balik bukit mereka ditutup sarang apa namanya kain sudah masuk. Begitu Nabi keluar, langsung orang mereka masuk sahabat mereka terus tahu ada tak nemukan apa? Saya temu bau yang harum luar biasa, lebih harum dari minyak misik. Ternyata di situ ada bekas hitam. Arti bekas itu bekas maaf kotoran Nabi yang ditelan oleh bumi. Ayo coba Bu, kotoran Nabi dengan dia. Ayo ini sampean dulu mari ngakak. Mikir apa sendok nakana. Serap saya dari keluar boleh dengan ini. Itu lihat hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau cerita itu terlalu banyak. Kita singkat-singkat saja karena ada yang penting nanti yang harus saya sampaikan. Nah, setelah makhluk itu semua sudah diciptakan, langit bodoh, malaikat bodoh, bumi ada, surga, neraka, sakabirna, ampun nastare ciptaki sareng Allah dari nur Nabi Muhammad. So pada tak lupa kata dulu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah siapa? Nur Nabi. Baru dari nur inilah Allah ciptakan alam semesta. Baik. Begitu selesai alam semesta diciptakan, nur ketika Pak Egi besar Allah Pak. Dikatakan wa arada fakhrahu alal asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Ekibo. Pak tahu asal di alam semesta. Hei alam semesta. Ariel, nur ini loh dikatakan ini adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa ajallul asfiya, paling muljana pilihan, wa akramul habaib, paling muljana kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi di situ? Setelah dibanggakan alam semesta mereka ngantos Pak. Sekemar ya cahaya dekir ya sepakat luar. Jadi beremar ya orangnya. Orang penasaran.
alam semesta mereka. Ini hikayatan anil alam. Alam mereka semesta ngantos. Begitu Allah ciptakan manusia yang bernama Adam, kepatoron kabumeh mereka Pak. Satu alam semesta mereka katanya. Kila huwa Adam. Apakah Adam ya Allah? Oh benar. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Adam berkat daripada nur Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad aku angkat derajatnya. Jadi Nabi Adam ketika Pak Bu diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara Nabi Muhammad. Oh kocembo, oh bener, siapa kira-kira yang tos boleh Pak, yang tos sampai Allah cipta, Allah turunkan lagi, Allah utus yang namanya Nabi Nuh alaihi salam. Kila huwa Nuh qala Nuhun bihi yanju minal gharaq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apakah Nabi Nuh? Kata Allah bukan. Nuh bihi berkat Nabi Muhammad yanju minal gharaq, selamat dari banjir. Jadi Nabi Nuh ketika pakai selamat Allah dari banjir gara-gara siapa? Nabi Muhammad belum diciptakan Pak Bu. Terus singkat cerita Nabi Musa atanya oh bener, Ibrahim bener, Isa bener. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Satu aja makhluk ketika penasaran atanya. Faman hadzal habibul karim. Lalu siapa kekasih yang mulia ini ya Allah? Alladzi albastahu hullatal waqar, yang engkau pakaikan dengan pakaian yang penuh dengan keagungan. Wa tawajtahu bitijaril mahaba, yang kau pakaikan mahkota yang agung juga kewibawaan. Wa iftikhar wa nasyarta ala ra'sihil asaib, yang kau kibarkan di atas kepalanya panji-panji agama ini. Dijawab oleh Allah, qala huwa nabiyyun, dia adalah nabi. Istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib, yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu, yang ayahnya meninggal. Wa ummuhu, dan ibunya. Wa yakfuluhu jadduhu, yang akan nanti diasuh oleh kakeknya. Kemudian ammuhu, pamannya. Asyaqiqu Abu Talib, paman kandung yang bernama Abu Talib. Lalu apa yang terjadi di situ Pak? Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad kita lihat. Siapa yang heboh? Siapa yang heboh dengan kelahiran Nabi Muhammad? Dikatakan di sini dalam sebuah cerita yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Falamma ana awalu dhuhuri syamsir risalah, maka ketika datang cahaya kerasulan fi sama'il jalalah, di langit keagungan, kharaja bihi marsumul jalil, keluar perintah dari pusat. Begitu akan lahir Muhammad, ada perintah dari pusat al-jalil, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah memberikan perintah? Linaqibil mamlakatil Jibril. Allah memberikan perintah kepada jenderalnya malaikat, yaitu Jibril. Seraya Allah berkata, ya Jibril, hei Jibril, nadi fisail makhlukat, pada pak ya kasatejo umat, pada pak kasatejo umat, makhluk di sini maksud mana makhluk, fisail makhlukat, kepada semua makhluk, min ahlil ardi was samawat, dari kalangan penduduk bumi dan juga langit. Untuk apa? Bitahani wal bisyarat, supaya memberikan ucapan selamat, wal bisyarat, dan gembira. Fa inna nurul masun, cahaya tadi yang sudah aku ciptakan, yang terpelihara, wasirral maknun, dan rahasia yang tersimpan tadi itu, alladzi aujatuhu qabla wujudil asya, yang aku ciptakan sebelum adanya sesuatu, wa ibda'il ardi was sama, dan sebelum aku ciptakan bumi dan langit. Angkuluhu fi hadhil lailah, aku pindahkan pada malam hari ini, ila batni ummihi, di dalam perut ibunya, masruran, dalam keadaan bahagia.
Jadi yang heboh Allah diumumkan kepada seluruh makhluk untuk apa? Untuk mengucapkan selamat dan bergembira. Pada malam hari ini kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Kita mengucapkan selamat akan kelahiran Nabi Muhammad dengan berkumpul membaca sejarah Nabi. Lalu apa untungnya di sini, Pak, Bu? Sangat untung sekali. Anda tahu Nabi Muhammad ini memiliki hal yang sangat istimewa sehingga umatnya pun mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Saya sebutkan pada malam hari ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Anda, kita, semua umat Nabi Muhammad. Apa keistimewaannya? Satu ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Rabb, inni ajidu fi alwah." Ya Allah, aku dapatkan di dalam kitab Taurat satu umat, situng umat masuk ke surga hanya karena sebab betongakan ngocak bismillah. Betonge nom ngocak bismillah, marenanakan marenaninom ngocak alhamdulillah. Masuk ke surga perak gara-gara bismillah dan alhamdulillah. Contoh, bismillah, alhamdulillah, surga. Nyaman tak nyaman? Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tak kerja siapa umat mereka? Tilka umat Muhammad. Kata Allah, Musa itu umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, inni ajidu fi alwah, aku dapatkan di Taurat ya Allah. Ada umat nanti di akhirat dibagi 3 kelompok ya Allah. Satu kelompok yang dia masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Yang kedua ya Allah, dihisab tapi hisabnya cepat. Hisaban yasiran. Ulama mengatakan hisab yang cepat itu setengah are, Pak. Setengah are selesai, Pak. Miliaran manusia di hari kiamat dihisab perak setengah are, Pak. Ternyata setengah hari ini kan dunia, setengah hari nasi budaya dunia, tapi setengah hari nasi budaya akhirat. Satu hari di dunia sama dengan satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari dunia. Berarti setengah hari berarti berapa kira-kira 500. Makanya cek sampai nyeper ke neraka, Pak. Cek sampai nyeper. Fulan bin Fulan, Yokom masuk neraka karena pemain judi petongare. Oh, kira petongare. Kayak 1000 berarti 1000 tahun. Bareng make tono 1000 tahun. Mangken kalau bersampean tahu sak tono, Pak. Coba laguna kalau bersiang sampai nak cemore jalan. Bareng make kira-kira. Panas apa panas? Makin lalat apa lalat? Lalat. Suwak makin Pak, suwak belak telat. Nama boleh tono ini Pak. Tapi lihat umat Nabi Muhammad masuk surga yang pertama tanpa hisab, langsung surga. 2 dihisab, tapi sakit setengah hari kemarin. Yang ketiga, ya'tuna bidunubihim, datang dengan dosa-dosa, banyak dosa. Tapi gara-gara Nabi Muhammad di pasar pura satu aja, Pak. Nyaman apa tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Ontong tak ontong dari umat Nabi Muhammad? Ontong. Ongkoan. InsyaAllah mantar surga saja. Amin. Terus nyeper. Entar. InsyaAllah saja. Tapi malam hari ini terpaksa saya harus sampaikan, Pak. Kalau yang kita sampaikan kabar gembira terus, ini kabar bahaya. Sejudi terus judi lagi, Pak. Judi bukan judi mana? Dosa deh. Oh, kempang. Bismillah. Alhamdulillah. Surga. Bahaya kan ya? Bukan aku zina mana? Bismillah. Alhamdulillah. Surga. Bahaya apa tak bahaya? Segala sesuatunya harus seimbang. Nabi itu diutus oleh Allah basyiran, pemberi kabar gembira.
Ayo maca solawat, swarga. Ayo sedekah, swarga. Ayo ibadah, swarga. Nyaman tak nyaman? Itu kabar gembira. Tapi jangan lupa, Nabi diutus juga nadhiran, pemberi ancaman, pemberi kabar buruk juga. Allah memberi peringatan. Nabi diutus sebagai pembawa peringatan, pemberi kabar peringatan, pemberi ancaman. Manusia juga harus diancam. Coba aja saya rahasia. Mereka maksud coba jelas. Kaulah cerita dulu, kaulah cerita. Nabi yang mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang ketika meninggal dunia di akhir hidupnya bektonaza, bodoh datang kena, keluarganya datang, nangkin la ilaha illallah. Aku dah baca satu. La ilaha illallah. Oke, suatu. Wa in zana wa in sarab. Nabi siatamu. Walaupun dia hidupnya banyak zina, walaupun mobilnya dia main, takun surga. Wa in zana, walaupun zina, wa in sarab, walaupun main, takun surga. Asal lisannya ketika di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Oh, nyaman tadi umat Nabi Muhammad. Oh, nyaman pokoknya. Sama-sama salah akun surga, tapi saya nggak akun ekonomi ada. Awas sih guys. Nah, sekarang saya kasih tahu Pak Bu, apakah ada jaminan orang ketika bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang nanti di akhir hidupnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, yang selama hidupnya dia itu hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, abukna selalu beribadah kepada Allah. Kalau dia ahli maksiat, naudzubillah, jangankan dia zina, jangankan dia minum minuman khamar atau mabuk, sabu sampai rokok, jangan dia maling, ketika dia orang ajar ke orang tua, jadi ngaji, orang ajar ke orang tua, ketika bodoh cerita Pak, kalau nak cerita sampai ini ngaji Pak, ketika bodoh sahabat ketika santrena Rasul, ini hebat pun pas santrena Rasul, pak ada oleh santrena Rasul. Alqomah, nyamana alqomah ketika benar adzikir ke Allah, ibadah kepada Allah. La ilaha illallah itu makanan sehari-hari. Tapi apa yang terjadi ketika dia sakaratul maut, menjelang wafatnya, ternyata Alqomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Abuna benar adzikir Pak, benar tunjuk sareng Rasulullah, ajar ngajar ke Rasulullah, apa dengan Rasulullah. Tapi ketika meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takkan kabar sampai kepada Nabi. Lalu Nabi memerintahkan Sayyiduna Bilal, Bilal, entar bukna ke Alqomah, talqin Alqomah ya Bilal, talqin Nesar ya Bilal, engki ya Rasul, mangkat kami. Si Bilal ketika mangkat entar ke sahabat si Anyama Alqomah, talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak tercet Bilal Masya Allah. Bareng Maria matur ke Rasul, ya Rasul, sahabat Bilal Alqomah kenika ya Rasul, tak bisa mengucap la ilaha illallah. Masa ya Bilal ya Rasulullah, ampun talqin musabdina ya Allah, takun tak bisa. Coba cari apa andi masalah apa ini kagum. Coba cari informasi orang tua nanti bulan apa sombong bodoh ya Rasul, orang tua nak kasih tuh apa mana kalau yolok mana pada mana kita nyaki. Hei ma, hei ibu, ada apa kau dengan Alqomah? Dikatakan maaf ya Rasul, abdina kini kata Alqomah pegel cermat. Apa benar cermat? Apa benar pegel lambo abdina buktohikat Alqomah buktohikat ini nanti kita abina ya Rasul, alatin abdina ya Rasul. Masya Allah, selalu setiap hari menyiapkan makanan, abento alatin, luar biasa. Begitu datang dalam kehidupannya seorang wanita yang dinikahinya, lo para abdina nesakone binena
Saya cek jualan binena. Saya melihat apa? Binena. Ada kalau saya cek sana ya. Aku nomor dua kan ya Rasul. Sakit hati ketika ya Rasul. Hati apa ke ya Rasul? Oh ini sebabnya. Ibu, gara-gara buat apa ke karena buat alkohol tak bisa menjaga ilaha illallah. Hari bermacam apa ke? Iya tak apa. Bilal nyari kaju, siap. Siap kaju ketika. Oh, untuk apa ya Rasul? Ya buat lekas mati. Nasa lagi sama teh berma. Tahu di arah oh bersama juga. Oh, ya Rasul, orang tua ini ngasih mangke ya Rasul. Terus berma. Ampun ya Rasul, alqomah mangke. Pas aku orang musuh abdina hari itu ke alqomah. Bilal entar cepat, intalik. Entar bukan cepat. Coba engku bermaru alqomah. Talqin mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, swarga. Langsung Nabi perintahkan seluruh sahabat, coba segera mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Kubur Pak. Setelah selesai dimandikan, disolat, dikubur. Nabi hadir di pemakamannya. Nabi Muhammad berdiri di makam Alqamah. Berdiri, sahabat belum pulang. Dikatakan ya ma'syarul muhajirin wal ansar. Hei sahabat sahabat muhajirin, hei sahabat ansar. Dingaji pada saya. Nabi siatumu di hadapan kuburan Alqamah dikatakan man faddala zaujatahu ala ummihi, sama-sama orang yang mengutamakan istrinya dari ibunya, dari amanah. Inilah malah seurus amanah lagi, amanah tarekan. Nah, alaihi laknatullah, maka bagi dia laknat Allah wal malaikat, malaikat wan nas ajmain, bersama manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adha. Dikatakan Allah tidak menerima sholat wajibnya, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, illa ayyatuba, kecuali dia bertaubat kepada Allah dan meminta ridho daripada orang tuanya. Hei para anak, siapa yang mau sama? Saya apa yang mau saling tua tapi atau karena mau sama? Haram masalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, anak siapa kita orang tua, anak siapa orang tua. Haram. Jelas kira Pak Bu? Jelas. Gara-gara itu dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kapanpun bahkan makin ketika punya anak sebengat atau kamu suka di kiri ngampun minggat keluar dari rumah. La haula wala quwata illa billah. Seorangnya cerah anaknya. Ya Allah. Hei para anak, ini lagi sampian lambok bekok kita sampai tak bisa caca. Siapa sih yang cari benar menbenek makna benar. Dalam bagi kene, jaga kedung, siapa sih yang diisapkan menbenek tangan ngamak na sampian. Bagi sampian betul kene, betul rembi, kene, kikana ibu kok, jaga kedung. Mereka diisap masih di dalam menbenek tangan ngamak na sampian. Sampian makin dekat sekolah, siapa sih yang tukar na sampian menbenek emak atau tangan sampian. Lalu akankah sekarang kau sudah dewasa, kau sudah pintar, kau berani membentak kedua orang tua? Alah bentak orang tua, orang ajar ke orang tua, maka demi Allah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada keriduan orang tua dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Jangan sampai Anda membuat orang tua Anda murka kepada Anda, maka demi Allah hal tersebut akan menyebabkan anak tersebut celaka dunia sampai akhirat. Jelas Pak Bu? Jelas Pak Bu? Ini ancamannya. Nomor 2, saya ingin bercerita tentang hadis. Saya mohon maaf sekali lagi. Di sini saya bukan bermaksud untuk menyinggung, menyindir atau mendiskreditkan siapapun, tapi saya sumpah dulu demi Allah, wallahi, demi Allah, billahi, Allahi, yang saya sampaikan setelah ini adalah bentuk rasa cinta, rasa sayang saya kepada umat Nabi Muhammad.
Saya ingin semua yang hadir pada malam hari ini semuanya selamat dunia sampai akhirat. Semuanya menjadi orang yang beruntung, mendapat syafaat Nabi, mendapat pertolongan Nabi, semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua ada syaratnya. Apa? Tinggalkan perbuatan-perbuatan zalim yang ada di muka bumi ini. Ayo zalim berarti orang. Baik, sekarang saya sebutkan satu saja di sini. Mudah-mudahan ini sebagai tolak ukur kita, sebagai referensi kita untuk kita tidak gampang-gampang mengambil hak orang lain. Yang akan saya sampaikan demi Allah ini nasihat untuk saya pribadi, karena saya pelaku saya mengelola yayasan, saya mengelola pondok pesantren yang di situ banyak bantuan-bantuan dan ada sumbangan-sumbangan orang. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sumbangan yang masuk kurang lebih hanya 20%, 80% saya bangun pondok itu dengan biaya saya sendiri. Saya jual mobil saya jual emas istri saya semuanya. Alhamdulillah. Dan saya juga punya usaha, bukan tidak ada usaha. Tapi di sini sekali lagi saya mau sampaikan, kira-kira nggak ada yang tersinggung insyaallah ya? Tidak ada yang tersinggung insyaallah? Baik, saya sampaikan sekarang insyaallah sebagai penutup di sini. Jadi nanti Pak Bu, ini datangnya dari sahabat yang bernama Abi Rafiq. An Abi Rafiq radhiyallahu taala anhu wa arda qala, sahabat Abi Rafiq adabu acarita kuntu amshi ma'a Rasulillah, situng bektoh abdina ajaran saran Rasulullah, famararna bil magabir ban abdina lebat kuburan saran Rasulullah kenika bektoh lebat kuburan fasamitu yabul abdina ngeding Rasulullah adabu ufin laka ufin ahbab naria takarjat sahabat Abi Rafiq kenika. Anak kami takarjat sebab Abu Nabi kedua ada orang boleh. Hari Nabi ada bersapa akhir Ramadan. Adanya liman takuluha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saporan ya Rasulullah, ajunan ada teman siapa ya Rasulullah. Hari ada orang berarti nasi boleh. Yang mengucap ufin lah kawan Edo Rasulullah. Aku berbicara li sahibi hadal khabar. Aku berbicara kepada orang yang ada di dalam kubur mereka. Apa ya Rasulullah? Bektoodi orang mereka. Ba'atuhu ila Bani Salim. Aku utus dia ke kampung Salim, ke Bani Salim. Aku utus ke Bani Salim untuk apa? Liyajma'az zakat, untuk makolong zakat. Wari bentuk lebih panitia zakat ke negara. Saya bentuk langsung Rasul ke negara. Rasul menaikkan ke kampung Salim desa. Kalau makolong zakat, ya Rasul angkat. Toroja Rasulullah ini kata toroja Pak. Toro tidak membangkang. Taat sampai di Bani Salim, makolong. Sini mana zakat? Zakat ke orang Arab mereka kurma, man orang kadang beras. Makolong kurma mereka Pak. Gitu Pak mulai Pak Rasulullah. Tengah jualan Pak terroka kurma. Ada cuk nyaman nak kurma. Pak kayak situ Pak. Fa'akalah dimakan tamro hanya satu kurma. Tanya sahabat Abi Rafiq, mada hasola alaih, apa yang dia dapatkan ya Rasul dari makan kurma itu? Inni aroha al-an qad ista'alat alaihi naron yakuluha fi qabrihi. Sesungguhnya aku sekarang melihat dia itu dibakar, dinyalakan api yang siap memakannya di kuburannya. Satu kurma yang dia ambil petek dari harta kaum muslimin, diperintah oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat. Situng kurma ikakan Nabi siapabu, Nabi siajarkan dalam hadis oleh mereka itu adalah kubur Pak. Ditamil oleh para ulama, kullu dzalika li ajli tamroh. Itu karena satu kurma. Lalu bagaimana? Fa kaifa biman ya'khudhu? Bagaimana dengan orang yang mengambil bimi'ati alaf, dengan ratusan ribu, jutaan, puluhan juta min malil masalih, dari harta untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk Islam tapi untuk umat. Apa? Mungkin itu adalah dana bantuan atau dana apa untuk umat.
mungkin terjadi juga situng pemuda, satu anak muda Yesi adil Nabi Muhammad, adil Pak, mengangkat barang Nabi Muhammad. Maka orang ketika mati Pak, anak-anak muda ketika mati dalam hadis ini Pak, saya tidak bacakan hadisnya oleh cepat ketika Pak meninggal, apa kata Nabi? Huwa finnar, dia di neraka. Tak kecil sahabat selain Pak, semua menuju kepada orang ketika. Ternyata apa? Sahabat selain ketika nemu anak-anak muda ketika andi mantar andi karam bisnis kelampi perang ketika Pak, ngalah dari hasil rampasan perang. Lambok orang Islam mau perang menang Pak, harta orang kafir ketika rampas nyaman ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Dikemanakan harta ini? Esabut kabaitul mal, esabut kabaitul mal ketika itu sarana Muhammad untuk sekian, untuk fulan. Loh, area kayak sabuk belekak, kayak papolong belekak, cetot situng kalampi yang kui kena Pak, situng kalampi cetot buah fin. Nah, dia di neraka, baru mapas nyetot sampai banyak kena Pak ngasih teh. Hati di sini, yang berhubungan dengan dana maslahah, yang berhubungan dengan dana wakaf, dengan sumbangan sampai itu menyebabkan dia sengsara celaka. Walaupun pada akhirnya insya Allah selama keimanan ada dalam dirinya, insya Allah dia tetap ada di surga. Tapi saya kata aku ketika sebagai penutup terakhir hadis satu saya bacakan ketika barang siapa yang berzina, selingkuh, bersampai rokok ketika zina, wa syaribal khamar, minum khamar, sabu, mabuk ketika arak, toak, ber. Kalau itu dikerjakan ketika dia minum, ketika dia zina, apa kata Nabi Muhammad? Orang kenika cabut imannya seperti orang melepas pakaian dari tubuhnya. Kira-kira sambian Pak muka kalam diri kan berkat jam, bodoh sajam, bodoh samenit, tak ada Pak detik Pak, selepas pun Pak. Begitulah kata Nabi, gambaran orang yang berzina, gambaran orang yang mabuk. Ketika mabuk, bekto mabuk, ada yang tak iman. Sebab tidak mungkin dia beriman. Setelah selesai sadar, Pak boleh keimanan penegak. Bekto ketika zina, dicabut. Begitu dia sudah selesai, buru Pak boleh ketika. Saya kata kok tak sempat Pak boleh mati ada. Harus sih kata kok penegak. Jelas kira Pak Bok. Mantap salam sampai insyaallah. Ayo, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka jauhi perbuatan-perbuatan zalim, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbanyak baca sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sebagai penutup, ada pesan dari panitia. Sebelum saya sampaikan, ada hadisnya juga Pak di sini Pak. Dikatakan ketika Allah ciptakan surga ini kan. Satu juta masuk ke surga. Ketika Allah ciptakan surga, lastare swarga kene kae ciptaki, swarga kene kae soro aja. Ya jannah, he swarga, takallami, berbicara engkau he surga. Ada bu swarga apa? Ana haramun lil bakhil wa murad. Sengko kene ka haram ka ampui orang secerek berkampi orang sombong, maka itu orang bongsong. Nabi mengatakan bodoh orang kudu tapi lampu, tapi abu na ampun dermawan, abu na ampun nyompok lebih dicinta daripada orang yang ahli ibadah tapi cerai. Sehingga cerai itu akhlak yang tidak baik, cerai itu bisa menyebabkan orang tersebut dekat dengan neraka. Orang si ampun nyompok semak kasuar, terus masuk kasuar terus semak kasuar. Kebetulan teman-teman kita itu lagi bangun kantor NU kakorangan PC. Makin saya andi PC saya termasuk kasuar ke pada luar PC. Nah, cek buru, cek mancung, cek boleh, cek pok mako. Oh, pada luar dulu PC. Nah, kaca-kaca solihin silahkan dengan sholawatannya. Panitia kemasur berkabar, kotak ke panitia. Wah, ruang Ibu Dibon, ayo sholawat sambil sholawat. Langsung saya tutup di sini, jangan bubar dulu. Setelah ini ada doa dari satu. Botol nanti ada 3 orang.
Kalau ngantos bor tak apa. Kalau ngego sama nyokong. Ayo sahabat. Ayo. Ya, Nggak usah nyakutnya, nggak usah nyakutnya lebar, nggak usah juta apa.